Halo everyone, kembali lagi di YouTube channel aku. Nama aku Syifa Nurwahyu Afifah, NPM aku 121020201. Aku dari kelas 2L Manajemen. Sini aku akan membagikan video materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Kepo kan? Yuk jangan lupa di like, comment, and subscribe. Yuk kita tonton videonya. Let's go. Tingkat kinerja. 1. Kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. 2. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. 3. Kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Ramler dan Brecht 1995. Bernardin 2001-143. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi, dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Richard 2003. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality traits mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. 2. Pendekatan perilaku mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. 3. Pendekatan hasil mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. De Vries dan kawan-kawan 1981. Aspek pengukuran kinerja. 1. Produktivitas. 2. Kualitas. 3. Ketepatan waktu. 4. Putaran waktu. 5. Penggunaan sumber daya. 6. Biaya. Jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian. 2. Ukuran upaya atau dampak, capaian, sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. 3. Ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelangganan, pemegang pekerjaan lainnya. 4. Ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. 1. Kehandalan. 2. Daya tanggap. 3. Kompetensi. 4. Akses. 5. Kesopanan. 6. Komunikasi. 7. Kejujuran. 8. Keamanan. 9. Pengetahuan terhadap pelanggan. 10.
bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. 1. Pengukuran kerja dari aspek keuangan. Biaya administrasi minimal. 2. Pengukuran aspek pelanggan. Kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. 3. Aspek proses bisnis internal, sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran, kebijakan publik. 4. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi, pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi. 1. Produktivitas. 2. Kualitas layanan. 3. Responsivitas. 4. Responsibilitas. 5. Akuntabilitas. Cukup sekian video dari aku. Jika ada kesalahan, bicarakan baik-baik, bukan malah pergi cari yang lebih baik. Bye-bye.